Perkenalkan, kami dari SMA Tafiz Terpadu Darul Ma'arif Tim B mengikuti Lomba Syarhil Quran TCA Festival 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dengan wajah bahagia di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Yang kami hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sekalian yang berbahagia. Dahulu dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Bung Karno pernah berkata pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan hanya milik satu golongan, Bukan hanya milik satu adat istiadat, bukan hanya milik satu agama, melainkan negara ini adalah milik kita bersama. Terbukti pernyataan ini telah terukir dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, 1. kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Itulah ikrar yang membakar semangat mereka untuk merebut kemerdekaan. Mereka tidak gentar dengan kecanggihan senjata para penjajah. Mereka tidak takut mati demi bangsa ini. Sebagaimana prinsip Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi selama jiwaku dilindungi, merah putih akan tetap hidup, tetap akan menuntut bela siapa lawan yang aku hadapi. Namun, lihatlah kini hadirin, lihatlah kondisi bangsa tercinta ini. Kedamaian yang kita alukan semakin jauh dari harapan. Persatuan bangsa Indonesia semakin renggang. Banyak konflik antar suku dan agama. Munculnya tuduhan radikalisme, terorisme, dan intoleransi, terjadinya saling adu domba Hingga meregang nyawa. Beginikah sekarang kondisi bangsa ini? Hanya karena beda pendapat, saling sikut. Hanya karena beda pilihan, saling hasut. Betapa sungguh sangat disayangkan karena hingga saat ini isu agama dan budaya masih menjadi bahan bakar utama bagi para oknum-oknum yang ingin memecah belah dan memporak-porandakan bangsa Indonesia. Mulai dari oknum yang mengaku membawa pesan agama dengan melakukan kekerasan atas nama agama, menyebutkan kebencian dengan mengubar isu sara, bahkan betapa teganya memfitnah Rasulullah SAW beserta ulama tercinta. Sungguh sangat terlalu sehingga membuat kita marah, kesal dan kecewa dengan perbuatan tindakan mereka tersebut. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami akan memberikan suatu gambaran tentang perdamaian di tengah-tengah keberagaman, sekaligus menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul
It's time to be one ummah for war peace. Inilah saatnya persatuan umat untuk perdamaian dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. yang artinya, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. hadirin, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi merupakan kalam kabar dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa Allah Subhanahu wa taala secara fitrah sudah menciptakan manusia beraneka ragam. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman kontekstualisasi ayat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Mundir, Ibnu Abi Haki, dan Baihaqi yang dinukil dari kitab Ad-Dalail, bahwa secara tekstual ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk menikahkan putri-putri mereka kepada budak-budak mereka, lalu dengan sinis mereka berkata, "Pantaskah putri-putri kami dinikahkan dengan budak-budak kami?" Lalu Allah menurunkan ayat itu bahwa diciptakan manusia berbeda suku dan bangsa, Berbeda etnis, berbeda adat istiadat, dengan tujuan lita'arafu ay khalaqnakum kadzalika ya'rifu ba'dukum ba'da. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq dalam kitab Shafatul Bayan di Ma'anil Quran halaman 516 dan juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain halaman 687. Meskipun ayat ini secara tekstual ditujukan kepada Bani Baidah, namun secara kontekstual merupakan landasan etis sosiologis untuk menciptakan perdamaian di tengah-tengah keberagaman, termasuk dalam konteks merawat keutuhan berbangsa dan bernegara.
Karena memang hadirin, berawal diskriminasi pasti saling tutup diri, gampang saling mencurigai, sehingga mudah terprovokasi. bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarki. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga persatuan di tengah-tengah keberagaman yang sangat tinggi, kami menghimbau kepada saudara dan saudari untuk menjauhi sikap diskriminasi. Kita harus saling membuka diri, saling menjalin komunikasi, saling bersinergi dan saling melengkapi, agar tidak ada pengkhianatan di dalam negeri. Realita berbicara, hanya gara-gara berbeda bendera, berbeda organisasi, berbeda adat istiadat, rakyat kita gampang saling caci maki. Hanya gara-gara berbeda suku bangsa, berbeda etnis, berbeda pilihan politik, kita mudah terprovokasi. Hanya gara-gara berbeda pemilihan hanya gara-gara berbeda pemilihan, kita saling bermusuhan. Hanya gara-gara beda pemahaman dalam mendukung satu golongan, kita saling tendang, pukul, bantai, bahkan saling membunuh satu sama lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bukankah Rasul pernah bersabda dengan tegas mengingatkan, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatla ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan termasuk umatku orang yang menyeru kepada fanatisme, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang karena fanatisme, dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena fanatisme. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hal ini, marilah kita renungkan penggalan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Hadirin, secara semantik ayat ini diawali dengan sighatul amar yang bermakna perintah. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi kita semua untuk terus selalu memupuk kesatuan umat ini, membina kebersamaan dan merajut harmoni demi keutuhan negeri. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ay amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berseteru, untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Demikianlah penafsiran Syekh Ibnu Katsir. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran. Sedangkan menurut Al-Faryabi dan Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ini adalah berkaitan dengan pertentangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Mereka terlibat
dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Saat itu Rasulullah dalam keadaan sakit parah sambil berjalan dengan sempoyongan. Beliau tetap berusaha untuk melerai pertengkaran yang ada di antara kedua suku tersebut. Sikap Rasul ini, wahai para hadirin, merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang tergambar pada ayat ini, yang wajib bagi kita untuk diteladani. Realitas menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok, lantas pisah partai, putus silaturahim, dan berakhir saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling bacok. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah sesama saudara, bukankah sesama muslim itu bersaudara? Bukankah sesama muslim itu ibarat satu bangunan? Bukankah sesama muslim itu ibaratkan satu tubuh? Yang jika satu anggota tubuh merasakan sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Lalu bagaimanakah relevansinya dengan kehidupan bangsa kita? Alhamdulillah para hadirin, walaupun kita berbeda suku, bangsa, dan agama, tetapi tetap Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Berikutnya, bagaimanakah kondisi kondisi saudara kita di Palestina? Sudah seharusnya kita sebagai manusia merasa iba, sedih, dan peduli terhadap sesama. Itulah yang dinamakan ukhuwah insaniyah. Terlebih mereka adalah saudara seakidah, saudara seiman. Bagaimana kita tidak merasakan sakit jika sejatinya kita adalah satu tubuh? Lalu pertanyaannya adalah, hai pemuda, apa yang harus kalian lakukan untuk mereka? Wahai pemuda, apa yang harus kita lakukan untuk perdamaian dunia? Bukankah dunia hari ini sedang mengeluh-ngeluhkan perdamaian dunia? Tidak ada cara lain untuk menghentikan segala kedoliman dan pertikaian terjadi kalau bukan dengan kesatuan umat. It's time to be one ummah. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga persatuan di tengah-tengah keberagaman, kami menghimbau kepada saudara seiman, mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Inilah saatnya umat Islam harus bersatu, hilangkan segala ego, runtuhkan fanatisme golongan. Inilah saatnya kaum muslimin harus menjadi satu, mewujudkan perdamaian dunia yang hakiki. Jika sikap ini kita aplikasikan, maka keragaman bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah perekat persatuan dan kesatuan. Maka Allah akan memberikan balasan berupa ampunan dan pahala yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi, wa'adallahu alladhi